Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12-2, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya ilmiah P5 yang berjudul Pengembangan Rekayasa Teknologi Terapan Berbasis Modul Non-MCU ESP8266 dan Arduino ID Indoor P5 RGB sebagai perencanaan implementasi pilihan sekolah lanjutan. Yang terhormat Bapak Muhammad Sigit Iswanto MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Jonggol, yang terhormat Areman SSI dan Bu Putri Nurmalasari SSI MPD selaku fasilitator, yang terhormat Bu Lela Ratna Dewi SE selaku pembimbing, yang terhormat Pak Dian Trendi Dwi Priyatna SSI, yang terhormat Bu Siva Nurhidayah, yang terhormat Pak Jalaluddin. Sebelumnya mohon izin kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asumta Cahyaro Kusuma. Saya bertugas membantu PPT dan laporan bab 2. Nama saya Ajeng Angela Yunanda. Saya mengerjakan laporan bab 2, 3, dan 4 serta PPT slide 1 dan 3. Saya Alfiona Permata Putri Tuanayat. Saya mengerjakan laporan bab 2 dan PPT di slide. Perkenalkan, nama saya Anjena Piana. Saya mencari bagian laporan rekayasa dan membantu Dipo pada bagian versi 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subianullah. Saya membantu Dipo mengerjakan codingan. Alat dan bahan. Langkah-langkah, hasil pelaksanaan, kesimpulan. Diam di kesimpulan. Udah diamin aja. Silakan Bapak, mangga. Ada yang mau ngasih kesimpulan buat proyeknya? Jadi kesimpulannya yaitu informasi ditayangkan melalui panel LED indoor P5 RGB dalam bentuk papan informasi digital yang didukung oleh Arduino ID tipe ESP8266 dan disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, pengujian ini aja kesimpulan dari apa yang kalian dapat di proyek ini. Kamu dapat menyimpulkan apa gitu? Jadi kesimpulannya yaitu bahwa alat ini bekerja sesuai harapan dan mampu menampilkan hasil informasi. Bukan ke alatnya, tapi lebih ke kalian dalam proyek ini. Apa yang kalian dapat? Kita dapat memahami dan boleh bebas apa aja boleh. Ceritain aja proyeknya gimana tuh, dapat apa gitu. Untuk Coba itu. Ada lagi nggak? Manfaatnya seperti apa buat selanjutnya? Nggak ada kalau di buku. Pengalaman. Cerita. menciptakan kreativitas suatu siswa tentang teknologi rekayasa. Ganti deh pertanyaannya kalau gitu. Di sini itu sebenarnya kalian sedang mengerjakan proyek apa? Bebas. Topiknya saya. Namanya jangan lupa ya. Jangan saya, aku. Bingung. Nama kamu. Saya siapa? Asumta Cahyaro Kusuma mau jawab proyek P5 yang bertema membangun rekayasa teknologi terapan. P5 itu apa?
Singkatan P5 apa? Saya Ajeng Angela Yananda, singkatan P5 yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Berarti lagi ada proyek P5. Iya, Nah, tapi di latar belakangnya belum ada tentang P5-nya. Bisa ditambah. Nanti ditambahin ya. Udah? Ada. Udah. Tambah lagi. Ya udah. Musibah mau nggak penguatan? Siapa? Ada kalau nggak ada. Oh, ya udah Yang besok. bagian laporan keuangan siapa? Bab 3. Ajeng sama Alfiona. Ini kan ada alat dan bahan di tabel nomor 3. Harga jual per unit alat dan bahan 894.000. Itu untuk berapa alat? Untuk 3 unit. Oh, 3. Jasa dalam bentuk 3 barang maksudnya? Kita kan punya 3 unit panel ya Pak. Satu per panel itu jasa codingnya seharga 450.000 dikali 3 menjadi 1.350.000. Jasa coding satu codingan apa? Codingnya per unit, jadi jasa coding itu udah include 1 sampai 7. Udah 450.000. Berarti ini nanti kalau misalkan ada yang membayar itu dapat 3 paket, 3 codingan. Bagaimana? 3 unit. Jadi 1 unitnya itu udah dapat versi Ya. 450. Nah, ini kan harga jualnya nanti 2.259.000. Itu dapat apa aja? Apakah 3 paket, 3 codingan apa bagaimana? Ya dapat 3 paket unit sama 3 paket codingan. Nah, kalau seperti itu Bapak beli paket 1 aja sama nggak? Antar paket itu sama nggak? Sama Pak. Beli 1 aja cukup? Apakah ada yang tertarik membeli 3? Isinya sama kan? Sama Pak. Bayar sesuatu yang sama 3 kali. Nah, kalau misalkan memang mau enak di sini bikinnya per paket. Unit 1 unit gitu. 1 unit. Kan kalau nggak salah yang lainnya juga dihitungnya BEP itu apa BEP? Equivalent point. Ya itu untuk di sini ada kalian nulis BEP nggak? Untuk ekonomi sekalian nanya. Di sini tulisannya perhitungan ini kalian ada nggak yang laporan? Soalnya di sini nggak kelihatan. Apa ada revisi atau gimana sebenarnya? Cuman langsung 1.664.874. Harga jual barang tersebut lebih dari modal yang dikeluarkan. Cuman itu yang di sini. Apa ada rumus atau apa? Oh, berarti nggak kelihatan. Di sini soalnya masih berantakan. Nah, BEP itu dapat apa aja dari BEP? Ngitung BEP itu dapat apa aja? BEP itu diambil dari biaya pengeluaran tetap dari 1.006.000 per harga jual per unit. Ya itu dapat apa gitu? Hasilnya apa bentuknya? Bukan fungsi. Dapat hasil apa dengan menghitung BEP itu kalian akan memperoleh apa? BEP kan ada rumusnya nih. Nah hasilnya itu berupa apa? Kalian akan mengetahui apa dari perhitungan BEP itu? Laba, Rugi. laba. Mau Yang Bapak pahami tentang BEP ya kalau Bapak pribadi satu, kira-kira harga per unitnya harus berapa? Jadi ketika mau untung atau mau rugi nanti kita bisa menentukan. Di situ kan break even point. Jadi dia kayak titik ambangnya mau rugi apa mau tidak rugi. Jadi di titiknya berapa? Kemudian nanti kalian akan menentukan dari sana harga jualnya kira-kira berapa. Setelah mendapat nilai BEP. Yang kedua dari BEP nanti akan dapat kira-kira unitnya harus berapa. Ada 2 poin. Benar Bu? Jadi ada 2 poin. Poin harga ambangnya antara rugi dan tidak rugi di situ ada semua. Titik poin atau kalau di matematika titik baliknya.
equilibrium, ya dapat ya. Titik balik kalau nggak salah di turunan apa. Jadi ada titik balik, titik maksimum, titik minimum. Nah dia di situ di ambang itu. Jadi belum untung belum rugi. Nah kalian menentukan nanti di sana mau untung berapa atau mau rugi berapa. Setelah itu nanti dapat perhitungan harus jual atau harus laku berapa unit. Ada 2 poin itu nanti di BEP. Jadi bukan menghitung ruginya berapa, untungnya berapa. Untuk harga yang untung berapa nanti dapat setelah dapat nilai BEP. Nah BEP itu kan teori ya. Teori. Nah harusnya kalau teori bagusnya lagi ada di bab 2. Jadi nanti di bab 2 ditambahin tentang BEP itu untuk apa, bagaimana caranya, manfaatnya, ada di kajian teori. Nah baru nanti pas di bab 3 bisa kalian pakai, tinggal ambil. Jadi ketika membaca ini yang belum tahu BEP apaan ya, bisa mari ke bab 2. Oh BEP itu buat ini, oh ini nilai ini gitu. Udah? Ada yang mau ditambahin nggak? Mbak? Satu lagi. Iya banyak juga apa-apa. Masih banyak. Ya, setelah BEP kan kalian dapat kendala. Ada beberapa di sini 5 kendala kan? 5 kendala. Ini kendalanya teratasi apa tidak? Pakai mic-nya. Pakai mic-nya. Terima kasih, Pak. Teratasi. Nah, kalau dia teratasi, ini hal-hal yang penting apa enggak? Termasuk hal yang penting enggak dari proyek ini? Penting. Nah, boleh nanti ditambahin di saran bagaimana kalian mengatasi kendalanya. Jadi ada kendala apa, diatasi dengan bagaimana, bisa ditaruh di bagian saran buat yang baca dan kalau ada kendala ini solusinya. Biar lebih ini lagi. Yang terakhir untuk format sih, lebih ke format laporannya. Halaman itu harus ada di tengah. Kalau mau menyesuaikan dengan skripsi, pas bagian bab dia ada di ujung atas nomornya. Tapi setelah bab itu langsung ke tengah bawah. Jadi pas bagian bab pasti dia ada di ujung kanan. Tapi nggak usah pakai itu, nggak apa-apa. Jadi semua nomor itu ada di bawah tengah. Nah untuk nomor sebelum bab itu harus menggunakan Romawi. Nah setelah bab 1 itu pasti halaman 1 selebihnya. Ke atasnya bab 1 menggunakan Romawi. Di sini masih nomor semua ya? Iya. Atau halaman tuh nggak mau saya suruh. Jadi nggak diperjelas lagi biar yang penting mengisinya udah aman. Ada lagi Pak Reman nambahin? Pak Dian aman? Apa lagi? Tambah lagi nggak Pak Dian? Udah. saya sama yang tadi yang keuangannya ya. Kalau memang itu 3 dijelasin itu untuk 3 paket. Terus kalau memang mau lebih enak mending pakai 1 aja, jadi per unit. Jadi kalian ngitungnya yang untuk per unitnya harganya berapa, habisnya berapa gitu. Ini kan kelompok ya, 1 kelas ya, 1 kelas. Dan nanti bisa kalian ambil seperti yang tabel di selanjutnya kan kalian bikin yang per unitnya. Nah itu mending pakai itu aja yang di bagian atas. Jadi langsung walaupun kalian belinya barang sekelas tapi masing-masing kelompok hitung pengeluaran per set per paket satu paketnya gitu. Itu untuk menentukan harga jual yang kira-kira mau berapa. Terus sama di atas tadi ada keterangan bintang kan, dikarenakan membeli toko online terdapat tambahan biaya mungkin bla 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 gitu kan. Nah kalau bisa keterangan itu taruh di bawah aja, jadi jangan di atas tabel, di bawah tabel sebelum nama tabelnya. Jadi pas bawah tabelnya dikasih keterangan. Nah ongkirnya itu udah masuk ke biaya yang kalian tulis apa belum? Udah termasuk apa belum yang di bagian harga yang kalian tulis? Misalkan ISP 8266, ini kan beli 5 kalian 216.000.
Itu total apa harga satuan? Beda. Mungkin ongkir udah masuk ke sini. Enggak, yang tadi ISP 5 216 itu harga 55-nya atau 5 pieces. 5 pieces 216. Berarti harga satuannya Harga satuannya 43.000. kalau mau enak ditambah satu tabel lagi ada harga satuan. Jadi nama barang, jumlah, harga satuannya total. Jadi harga satuannya ini. Nah nanti kalian bisa menggunakan itu untuk per satu unitnya berapa yang dibutuhkan untuk satu panel ini. Terus kalau tadi udah termasuk harga ongkir ya, dikasih keterangannya harga di atas sudah termasuk ongkir dan sebagainya. Kalau misalkan kalian pakai bahasa terdapat tambahan biaya, nah itu tuh masih rancu, ini udah dimasukin apa dulu ya tambahannya. Tapi kalau sudah termasuk berarti kan otomatis udah ada di harga itu mungkin, dan ditaruh di bawah ya. Kalau ada bintang atau apa taruh di bawah tabel. Nah kayak belum. Udah. Silakan Bu Siva. Kemauan. Untuk kalian yang punya unit dream Universitas Impian, ini top 10 semua ya, top tier. Jangan terlalu ekspektasi tinggi, masih banyak kampus-kampus lain. Jadi kamu harus nyiapin 10 peluru itu apa, jadi plan-plan lainnya. Jangan hanya berharap di satu tempat itu aja. Kita harus sesuaikan sama kapasitas diri kita dulu seperti apa gitu. Bukan yang bikin kalian pesimis, enggak, tapi biar kalian nanti nggak jatuh sama realita gitu. Terus kalau misalnya kamu semuanya nggak masuk eligible, jangan patah semangat, masih banyak kesempatan lainnya kayak jalur SNBT atau UTBK sama jalur mandiri gitu. Jadi sukses itu dulu jalur SNBP ya, apa? Ada tambahan lagi mau kan? Pak Reman? Tambahan? Nggak ada? Dia namanya udah? Oke. Nanti paling kalau ada di format menyusul ya, nanti khusus di format Pak Reman fokus ya. Kalau Ibu tidak ada tambahan, intinya mah segala hal yang sudah kamu lalui ya, yang kemarin yang seharusnya mungkin ada kesempatan Sugi, Ince untuk mencoba ya, untuk nanti ke depannya mah segala hal yang kalau kamu sudah melihatnya rumit, pusing, apalagi kamu mau teknik mesin ya, teknik mesin itu ini belum apa-apa ya, Masih ini mah ya, masih titik juga enggak ya. Jadi kamu harus apa ya, jangan ngelihat effort itu udah pusing duluan, kamu kan nemu yang lebih lagi. Ini salah satu hal yang akan menjalani kamu ke depan ya. Terus tambahan tadi yang Asumta mau sendiri ya, tari ya. Nah, kamu punya portofolio tari gak? Enggak. Kamu suka Sering nari lomba. Ikutan lomba atau event Oh, sanggar? belum pernah terjun. ya soalnya saya ikut nari tuh kayak di eskul, terus kebetulan Kayak kayak pernah lihat di sekolah? itu Pak pas kelas 10 sama 11 itu keburu udah. Kalau bisa mah dari sekarang, karena kamu mau pilih pendidikan tari, biasanya yang diambil adalah portofolionya ya. Jadi portofolionya itu pasti bakalan nari, kamu bikin video nari. Jadi mengasah lagi dari sekarang kalau memang kamu mau fokus ke situ. Dan bukan hanya aja UNJ, tapi ada institut seni yang lainnya. ISBI ada di Bandung. Mau tari yang bagus? Jogja, Jogja. isi Jogja. Isi. Gak apa-apa, isi. Itu Yang udah isinya masuk nanti PTN. Itu udah masuk PTN. luar biasa itu. ISBI kayaknya belum ada. UNY tarinya juga bagus, tapi masih bagus. Prospeknya isi ya. Iya, Pak. Isi Jogja. Ya, itu sih tambahan dari Ibu mah. Terima kasih buat Bapak sama Ibu buat sarannya. Ya, udah silakan ditutup, kemudian nanti foto dulu kalian ya. Ditutup ya. Sebelum presentasi diakhiri, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi Ibu Bapak Guru selama kami presentasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan kalimat yang kurang tepat.
Harapannya semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua, khususnya untuk siswa dan siswi di masa mendatang akan dapat meningkatkan kreativitas dalam teknologi. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.